efisien, dia nggak peduli efisien tidak efisien. Yang penting adalah efektif internal control. Ya. Nah, oke, Juda ya. Jadi ini ada pembagian kita lihat nih tekanan daripada si manajemen dan tekanan dari para auditor. Kalau manajemen berkepentingan supaya internal control yang dirancangnya itu bisa dan diterapkan itu bisa berjalan efisien dan efektif. Tapi si auditor akan melihat, bagaimana internal control yang dibuat oleh manajemen itu berjalan efektif atau tidak. Itu aja. Kalau efisien dia peduli, ya, dia hanya peduli efektif atau tidak. Ya, oke ya, itu yang paling penting di sana, itu efektif atau tidak. Ya, nah efektif atau tidak, ya, itu tergantung, maksudnya apa sih efektif atau tidak? Efektif atau tidak, itu adalah ini kalau ada internal control dalam perusahaan, ya, sampai seberapa canggihnya si internal control itu dapat mendeteksi adanya kesalahan yang material, ya, salah saji material. Sampai seberapa jauh dia bisa mendeteksi ya, mendeteksi adanya salah saji material. Ya. Kalau suatu internal control ya bisa mendeteksi adanya kesalahan saji yang material ya. Maksudnya salah saji material itu ada orangnya korupsi lah gitulah ya. Jadi jangan kamu pikirannya gimana itu susah. Saya supaya kamu mengerti, saya pakai terjemahan pakai bahasa sehari-hari. Bagaimana sih suatu internal control dapat mendeteksi ada orang yang mau korupsi gitu kan ya, atau ada orang korupsi satu hari besokannya udah ketahuan gitu aja. Itu cepat tuh ya. Jangan orang korupsi tetapi sampai akhir tahun pun diperiksa enggak diperiksa pun nggak ketahuan. Nah, itu namanya internal control yang tidak efektif. Ya, jadi internal control yang efektif adalah internal control yang bisa mendeteksi adanya salah saji, ya, salah saji yang material, ya, salah saji salah saji itu bisa karena error, ya, error itu bisa ada yang error dan satu lagi fraud, ya, error fraud ya, masih ingat ya, salah saji itu bisa disebabkan karena error atau fraud, error tidak sengaja, fraud itu adalah kecurangan, kecurangan itu ada dua jenis itu, fraudulent financial statement ya, satu lagi fraudulent itu adalah dan fraudulent terus misappropriation of fake asset ya, untuk pencurian kalau lagi itu laporan keuangan yang dia buat ya. Nah, itu yang auditor yang berkepentingan untuk menilai keefektifan daripada internal control. Ya. Nah, chapter 12 itu bicara ini mengenai penilaian ya daripada risiko tersebut. Nah, oke. BK membuat dua laporan, satu laporan mengenai pengendalian internal controlling, ya. Dan mereka ini harus diaudit oleh kantor akuntan yang berbeda, nggak boleh akuntan yang sama, ya, supaya tidak terjadi konflik of interest, ya. Jadi harus ada dua kantor akuntan untuk mengaudit laporan. Ya itu untuk memberikan opini di chapter berapa itu, chapter 4 atau chapter 2 gitu ya, itu mengenai pengendalian intern. Di sini juga ada nih di chapter ini mengenai pengendalian intern ya. Laporan pengendalian intern ada nih di halaman berapa ini.
COB. Ini di halaman 423. Ini bukan, ini mengenai regarding defisiensi. Ada tuh di chapter itu, chapter 2 atau chapter 3 lah, itu mengenai waktu bicara opini, ya, kantor akuntan. Oke, dari di chapter 12 ini, ya, kita masuk ke sini. Saya ini dulu ya, share dulu. Nah, bab 12 ya. Ini pengendalian risiko ya. Nah, ini. Jadi pada waktu si auditor itu hendak melakukan audit ya, pada waktu awal-awal sekali mereka harus kan merencanakan dulu kan, menurut standar auditing bahwa kantor akuntan itu harus merencanakan ya terlebih dahulu. Itu saya ingat nggak tuh standar keberapa itu? Kan standar auditing ada 10 kan? Ya, itu adalah standar auditing dibagi 3, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan. Nah, ini adalah pada waktu standar lapangan, itu yang pertama itu adalah bahwa audit harus direncanakan. Nah, itu. Ya, jadi waktu hendak merencanakan, tentu kita mau rencanakan bagaimana kita mau bikin prosedurnya, bagaimana mengambil buktinya, dan lain sebagainya. Itu semua harus didahului dengan penilaian risiko. Gitu, ya. Salah satu risikonya itu adalah risiko pengendalian, ya. Nah, oke. Kita lihat di figure 12.1 ya, itu adalah proses untuk memahami, kalau dalam istilah understanding itu memahami ya, memahami itu mempelajari gitu ya, memahami, mengerti ya mengenai internal control dan menilai resiko kontrolnya bagaimana ya. Ada 4 step. Step pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pengertian ya, pemahaman mengenai internal control ya, design and operation. Jadi kan yang pertama adalah kita tahu tadi bahwa yang bertugas untuk merancang dan melaksanakan internal control itu adalah manajemen kan. Nah, pada waktu auditor mau periksa laporan keuangan, pertama kali adalah dia mau tanya, mana dong saya lihat kamu punya rancangan, kamu punya internal control, dan bagaimana kamu melakukannya. Nah, ini dia step pertama ini. Ini adalah memahami, ya. Nanti kita lihat bagaimana sih caranya memahami, ya. Yang kedua adalah menilai internal control, ya. Setelah kita pahami, oh begini loh caranya loh, internal controlnya loh, gini kan. Kemudian kita nilai resikonya. Resikonya gimana ya? Ini ya, resikonya yang beresiko di mana nih? Ya. Oh, ini resikonya kecil sekali, ini resikonya besar sekali. Nah, ini kita penilaian resiko. Langkah yang ketiga adalah perform and evaluate test. Yang ketiga adalah melakukan tes untuk mengetes nih ya. Kita sudah tahu resikonya ya. Kemudian kita lakukan tes ya. Tes benar nggak resiko itu ada di sana ya. Benar nggak resiko itu besar di sana. Kita harus lakukan tes ya. Yang step kedua itu kita hanya duga-duga saja. Resikonya besar di sini, resiko besar di sini ya. Tapi untuk meyakinkan kita tes. Ya, kalau melakukan tes yaitu melihat yang sebenarnya bagaimana pelaksanaan daripada internal control-nya. Ya. Nah, setelah itu semua, langkah keempat barulah setelah itu kita sudah tahu ya, kita akan merancang ya bagaimana prosedur ya, tujuan daripada audit tersebut ya. Jadi step keempat itu adalah tujuan ya. Oke, jadi kamu sudah tahu nih ya